Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, Saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
Kalau engkau merasakan penyertaannya, mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
kerendahan hati kami Tuhan, yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan, yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu, karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat, membawa kami untuk tetap berpengharapan, membawa kami untuk tetap teguh, menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami, supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan mari saudara siapkan hati untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk membaca dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Mari buka Alkitab saudara, Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca mulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara dengarkan dengan baik, saya akan bacakan. Bunyinya seperti ini saudara. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayat ini ditulis oleh Paulus dan dia sedang memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Kalau saudara kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, kita lihat nasihat Paulus ini begitu lengkap. Saudara, dia nasihatkan juga bukan hanya kepada hamba-hamba, tapi dia juga nasihatkan tentang keluarga. Bagaimana istri terhadap suami, suami terhadap istri, lalu bagaimana anak-anak sikapnya terhadap orang tuanya, maupun sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, setelah itu saudara baru dia juga menyinggung di sana bagaimana sikap daripada seorang hamba. Nah, ini menarik saudara ya. Saudara, dia katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu. Jadi saudara-saudara, ini merupakan sebuah nasihat yang saya bilang nasihat yang cukup lengkap. Dari sini kita melihat ternyata saudara, jemaat yang ada di Kolose ini rupanya saudara tingkatannya itu berbeda-beda
Ya, maksud saya begini. Ada mereka mungkin para tuan-tuan, orang-orang terpandang, para majikan, para bos begitu saudara, yang memiliki banyak budak. Ada juga saudara orang-orang biasa mungkin ya, bukan budak tapi juga mungkin bukan orang terpandang. Tetapi juga ada juga yang statusnya itu sebagai budak. Jadi kalau kita lihat latar belakang ini, maka di sana kita ngerti saudara kenapa Paulus nasihatkan ini. Karena kondisi keberadaan jemaat itu yang beragam. Ada mereka yang hidupnya sebagai orang-orang yang boleh dibilang berhasil, sukses. Secara sosial mereka berhasil. Dalam sisi ekonomi juga mereka berhasil. Dan mereka menjadi orang-orang yang mapan. Tapi dari sisi yang lain juga kita lihat ada orang-orang yang biasa saja. Ada juga saudara orang-orang yang sangat rendah di mata manusia tentu ya. Yaitu statusnya sebagai budak. Tetapi yang menarik saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-25, Paulus bilang begini bagian akhir. Tuhan itu tidak memandang orang. Nah saudara dengar saya baik-baik nih. Jadi apapun status kita, apapun kondisi kita, saudara dan saya, kita ini benar-benar berharga, benar-benar bernilai di mata Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tidak pandang, oh karena saudara orang kaya, karena status sosial ekonomi saudara ada di atas, maka di mata Tuhan saudara terhormat. Sedangkan yang di bawah itu, yang katakan orang-orang biasa, bahkan para budak, mereka kurang berharga di mata Tuhan. Enggak gitu saudara. Jelas ayat ini berkata, Tuhan itu tidak memandang orang. Artinya entahkah dia ada di posisi di atas, dalam jabatan tertentu, status tertentu, atau katakan mereka itu adalah orang-orang rendahan, orang-orang bawah saudara. Tetapi mereka tetap bernilai di mata Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh posisi kita. Nilai hidup kita tidak ditentukan seberapa banyak uang yang kita punya. Bukan itu yang menentukan. Tetapi saudara, nilai kehidupan kita ini di mata Tuhan begitu luar biasa. Alkitab bilang kita ini adalah biji matanya Tuhan. Itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, luar biasa. Ya saudara-saudara, sampai Alkitab bilang begini. Dia tebus kita itu kan bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Kenapa begitu? Karena berharganya kita. Ya, saudara, manusia boleh barangkali coba mengklasifikasi kita. Wah, kita orang bawah, kita orang tidak terpandang, yang ini yang terpandang. Itu pandangan dunia. Tapi di mata Tuhan saya tegaskan sekali lagi, saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga, yang bernilai. Saudara, di dalam nasihat yang Paulus katakan, dia tujukan nasihat ini dalam ayat-ayat yang kita baca kepada para hamba-hamba, budak. Nah, saudara-saudara, jadi kalau saudara kita perhatikan, jangan lupa nih, jangan saudara kita berpikir begini, ya itu kan zaman dulu budak, saya sekarang bukan budak. Oh, saya sekarang sebagai anaknya raja, ya. Wah, parah apa? Maksudnya anak-anak dari raja gitu. Saudara-saudara, kita seringkali lebih suka disebut seperti itu. Tetapi kalau saudara baca baik-baik ayat ini, maka kita akan mengerti saudara bahwa sesungguhnya kita ini juga adalah hamba dari Kristus. Ayat 24, saudara lihat bagian akhir. Dibilang Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi jelas saudara ya. Kristus adalah Tuhan, saya adalah hambanya. Kristus adalah Tuhan, saudara adalah hambanya. Barangkali kita berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seringkali kita mendengar sebutan hamba Tuhan, ya katakan seperti saya hamba Tuhan. Yang lain hamba siapa? Tapi ayat ini menegaskan bahwa Kristus itu Tuhan. Dan kamu dibilang, saudara dan saya adalah hamba-hambanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya cerita singkatnya begini saudara. Kita tahu manusia itu jatuh dalam dosa. Alkitab katakan kita ini seperti terjual oleh dosa. Pemilik kita adalah dosa. Kita menjadi budak, menjadi hamba daripada dosa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab bilang Yesus datang.
Dia tebus kita, dia beli kita gitu saudara. Kita yang jadi budak nih, budak dosa, ditebusnya, dibelinya oleh Tuhan. Dan saya bilang tadi bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang yang banyak. Tapi dia beli kita dengan darahnya sendiri. Wah, itu nggak ternilai saudara. Menurut saya tidak bisa kita nilai dengan rupiah. Sesuatu yang begitu berharga, dia bayar itu saudara. Nah sekarang karena dia sudah tebus kita, otomatis kan kepemilikan di hidup kita ini berpindah. Tadinya kita milik dosa, tadinya kita milik iblis saudara. Kita jadi budaknya, kita menjadi hamba daripada dosa. Tapi sekarang kita sudah ditebus, otomatis saudara terjadi perpindahan. Yang tadinya kita ini adalah budak, hamba daripada dosa, maka sekarang status kita adalah hamba Tuhan. Hamba dari Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Nah saudara-saudara, itu sebabnya sebagai hamba daripada Kristus, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Perhatikan saudara ya. Yang pertama, saudara lihat ayat yang ke-22. Dibilang begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yang pertama yang harus ada pada kita sebagai seorang hamba daripada Kristus, dibilang seorang hamba itu harus taat. Taat kepada tuannya. Saya harus taat kepada tuan saya. Saya harus taat kepada yang memiliki saya. Siapa tuan saya? Siapa milik saya? Itu adalah Kristus. Jadi saudara, ketaatan ini yang harus ada pada setiap kita. Coba deh saudara kita renungkan, apakah selama ini kita sudah menjadi hamba-hamba yang taat? Atau sebaliknya barangkali kita menjadi hamba yang selalu berontak, tidak punya ketaatan. Bapak Ibu saudara sekalian, memang ketika kita bicara tentang taat, ini bicara tentang masalah hati sebetulnya. Bagaimana kita mau tunduk, bagaimana kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Bahkan dalam ayat yang tadi saya bacakan ayat 22, ketaatannya itu bukan ketaatan yang terpaksa. Wah, karena dia adalah bos saya, karena dia adalah tuan saya, jadi mau nggak mau saya ya sudahlah taat saja. Kalau enggak nanti saya dihukum gitu. Kalau enggak nanti saya dipecat. Kalau enggak nanti saya mendapatkan sanksi. Saudara-saudara, saya kira bukan ketaatan yang seperti itu yang Tuhan mau. Tapi adalah sebuah ketaatan yang tulus, yang lahir, yang mengalir dari hati ini. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saudara, saya tahu di dunia ini katakanlah ada banyak kan orang-orang bekerja. Mereka melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka seperti dengan sungguh-sungguh. Karena memang keadaan yang dipaksa. Dipaksa apa? Ya takut sama bosnya kan. Kalau enggak nanti saya dipecat. Nanti saya akan mendapatkan sanksi ini dan itu. Saudara, Paulus tegaskan di sini. Biarlah ketaatan itu dengan tulus mengalir dari hati ini. Kalau dibilang di sini saudara, jangan hanya katanya di hadapan mereka. Ini budak-budak zaman itu jangan hanya kalau ada majikannya saja begitu saudara. Wah taat, sungguh-sungguh kelihatannya kerjanya. Kalau majikannya enggak ada, enggak begitu. Bukan gitu kan saudara. Nah itu sebabnya kita perlu benar-benar menata hati ini. Dimanapun juga kita berada. Entahkah orang lihat, entahkah orang tidak lihat. Adakah orang yang kita kenal atau orang yang tidak kenal. Saudara-saudara, ketaatan kita akan terus harus ada. Saya pernah menjumpai seseorang dan ngobrol-ngobrol. Seringkali saudara ketaatannya itu hanya ketika ada dalam lingkungan tertentu. Contoh. Kita tinggal di Kuningan ya, saudara yang tinggal di Kuningan. Wah kalau di Kuningan sih jangan macam-macam lah, jangan berbuat yang aneh-aneh. Malu banyak orang yang kenal kita. Ya kalau mau berbuat itu jangan di Kuningan lah.
Sana yang jauh di Surabaya barangkali atau di luar pulau sana, kan gak ada yang kenal sama kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan seperti itu. Bukan ketaatan yang seperti itu Tuhan mau. Jadi saudara, biarlah ketaatan ini benar-benar mengalir dari hati yang tulus. Dari hati yang sungguh-sungguh karena kita mencintai Dia. Karena kita sadar kalau bukan karena Dia menebus kita, kita akan tetap menjadi budak dosa selama-lamanya. Itu mengerikan saudara. Tapi karena Dia mengasihi kita, ditebusnya kita gitu saudara. Saudara, memang di dalam Alkitab ketika kita bicara tentang masalah budak, saudara, ada aturan-aturan yang ditentukan, dibuat. Pada waktu budak itu sudah waktunya untuk bebas, aturannya mereka harus diizinkan bebas. Dan tidak boleh ditahan-tahan gitu, bahkan harus dibekali gitu saudara. Tapi ada budak-budak tertentu saudara, yang sudah waktunya untuk bebas jadi orang merdeka, tapi dia merasakan sesuatu dari tuannya. Kebaikannya, mungkin perhatiannya, kedekatan hubungannya. Sampai dia bilang begini, sudahlah saya gak mau jadi orang merdeka. Saya tetap mau mengabdi kepada Tuhan. Selama ini bagaimana sikap Tuhan, kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan kepada saya. Itu membuat hati saya begitu terharu dan saya mau mengabdikan diri seumur hidup saya. Itu ada ketentuannya. Biasanya mereka akan ditindik telinganya saudara, sebagai bukti bahwa ini adalah budak yang mengabdi serelanya, maksudnya setulus hatinya. Bukan karena dipaksa, bukan karena apa-apa. Tapi benar-benar kesadaran dari hati karena dia merasakan kebaikan yang luar biasa dari tuannya itu. Saya kira harusnya kita jadi budak-budak yang seperti ini. Ketaatan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukan karena kita takut nanti masuk neraka, bukan. Bukan karena nanti takut kita, waduh kita dikutuk atau tidak diberkati, usaha kita nanti bangkrut, kita jadi sakit-sakitan. Saudara, saya kira jangan berpikir begitulah. Tapi biarlah ketaatan kita ini benar-benar mengalir dari hati ini karena kita sadar, karena kita benar-benar mengerti bahwa Dia begitu baik bagi kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Tuhan yang baik. Tidak akan ada Tuhan yang seperti Dia. Saudara-saudara, sebagai seorang hamba, mari milikilah ketaatan yang tulus karena keluar dari dasar hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-23. Ayat itu bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, perhatikan ayat ini. Yang kedua, sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak daripada Kristus, di sini berbicara, nasihat ini berbicara tentang kualitas pekerjaan. Ya. Sebagai seorang hamba pasti dia harus melakukan pekerjaannya. Ada tugas-tugas yang harus dia lakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya yang harus dia kerjakan. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara tentang mengerjakan sesuatu, kita bisa temukan ada kualitas-kualitas yang berbeda. Berikanlah bahannya sama, peralatannya sama gitu saudara. Waktunya juga mungkin sama. Kita suruh mereka kerjakan. Kadang-kadang kita temui saudara, ada hasil yang berbeda. Hasilnya mungkin biasa-biasa saja. Ada yang hasilnya berkualitas. Ada barangkali juga yang tidak berkualitas. Nah itu sebabnya Paulus berkata di sini, apapun juga yang kamu perbuat, kamu sebagai hamba, kamu sebagai budak, ingat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Jadi saudara-saudara, jangan jangan setengah-setengah gitu, jangan main-main saudara, jangan separuh-separuh. Ada istilah excellent, lawan dari excellent itu saudara bukan tidak excellent, tapi seringkali yang disebut dengan istilah apa namanya itu ya, mediocrity. Mediocrity itu asal-asalan gitu saudara. Rata-rata saja. Ya dikerjakan, tapi tidak sungguh-sungguh. Yang penting asal jalan. Yang penting saya sudah lakukan. Saudara-saudara, seorang hamba tidak boleh seperti itu.
Tapi mari kita mau lakukan dengan segenap hati kita. Kita mau lakukan dengan kesungguhan hati kita. Dengan sebuah kesadaran bahwa kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, Paulus tegaskan itu seperti untuk Tuhan. Kenapa Paulus harus tegaskan seperti itu? Saudara-saudara, Paulus mengerti dalam kehidupan orang-orang Yahudi, segala sesuatu yang mereka lakukan untuk Tuhan itu selalu yang terbaik. Kalau mereka korbankan, ada korban yang mereka bawa, korbannya tidak boleh ada cacat. Dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi bukan maunya sendiri. Dengan kata lain, tidak bisa main-main, saudara. Saudara, kalau andai kata orang-orang Israel itu, sebutlah mereka mempersembahkan sesuatu, tetapi asal-asalan, yang dipersembahkan bukan yang terbaik. Itu saudara merupakan sebuah penghinaan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari coba kita renungkan ini sungguh-sungguh. Saya memikirkan ini, saya kan pernah bilang di dalam hari Minggu, hari Jumat ya, saya lupa. Saya bilang kalau kita mau berpuas diri, ya sudahlah, mau ngapain lagi, toh gereja ini sudah berjalan. Kebaktian umum sudah berjalan 2 kali. Ada anak-anak kebaktian, ada. Kaum wanita ada, gitu sudah. Anak-anak muda ada. Ya mau ngapain lagi, gitu kan. Ya sudahlah, santai-santai saja. Saudara-saudara, apakah itu yang harus kita lakukan? Ingat baik-baik. Tuhan melihat kesungguhan hati kita di dalam melakukan sesuatu. Paulus ingatkan di sini dengan sungguh-sungguh. Supaya setiap kita melakukan apapun itu. Lakukan itu dibilang dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Saudara, kalau saudara melakukannya untuk manusia, kita bisa menipunya, membohonginya, memanipulasi. Kita bisa memanipulasi dengan bermacam-macam cara, begitu saudara. Tetapi ingat, kita harus sadar, kita kerjakan ini untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan. Saudara mungkin bekerja di kantor, saudara bekerja di toko, saudara berdagang. Lakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh dengan main-main. Tidak boleh dengan ala kadarnya, sekedarnya saja. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Kita melakukannya untuk Tuhan. Oh, ingat saudara ya, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Ini yang harus mendasari. Saya yakin ketika kita sadar yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk perusahaan saya, bukan untuk bos saya, bukan untuk pendeta saya, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Saudara-saudara, harusnya kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi mari mulai sekarang coba saudara renungkan. Apakah kita sudah menjadi seorang hamba yang melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh? Atau ya asal jalan sajalah. Ala kadarnya saja. Itu ada mediocrity itu. Medio itu kan tengah-tengah gitu. Rata-rata saja saudara. Ya sudahlah begitu saja. Kenapa sih harus capek-capek gitu. Apalagi kalau dalam kaitannya dengan gereja saudara. Kadangkala ada orang bilang ya memang saya dapat apa sih dari gereja? Kenapa saya dituntut lebih lagi? Kenapa saya diminta untuk lebih lagi, serius lagi, sungguh-sungguh? Kenapa sih? Saya nggak dapat apa-apa. Saudara, itu pikiran yang tidak bertobat menurut saya. Tapi mari kita sadari. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dengan darahnya dia bayar kita. Tidak pantas untuk kita berkata seperti itu. Betapa jahatnya hati kita ketika kita mengatakan hal itu, saudara. Saudara-saudara, itu sebabnya lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang kedua. Jadi tidak ada lagi pekerjaan yang asal-asalan. Tidak ada lagi tanggung jawab yang kita abaikan. Tidak ada lagi tanggung jawab yang kita kerjakan dengan setengah hati. Yang penting asal jalan. Tidak begitu. Tapi kita mau pikirkan, renungkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa mengerjakannya, melakukannya, dan mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik.
Itu yang harus ada pada seorang hamba. Yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan, saudara-saudara, kalau kita kembali membaca, maka kita akan temukan ada sesuatu yang luar biasa, ya. Mari coba saudara, saya akan ajak saudara untuk coba lihat. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ya, sebentar saudara. Saudara lihat ayat yang ke-24. Ayat 24 bilang begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara coba perhatikan ini. Ayat ini bilang kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita bagi hamba-hamba yang taat dengan tulus, yang melakukan dengan segenap hati. Ada upah. Menariknya di sini begini loh saudara, kalau saya perhatikan, Tuhan memberikan upah itu, menentukan upah itu kepada semuanya. Artinya kepada saya yang mungkin cuman ya main-main saja gitu saudara ya, nggak sepenuh hati, maupun kepada yang sungguh-sungguh. Ada upahnya masing-masing. Nah, saudara-saudara, coba pikirkan kira-kira upah seperti apa yang kita harapkan, upah seperti apa yang kita rindukan, kita terima dari Tuhan. Nah, ini harus mendasari juga pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dengan jelas, kita harus tahu, karena kita melakukannya untuk Tuhan, karena kita benar-benar taat karena Tuhan, mengerjakan berkualitas karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sekalipun katakan saudara bekerja dalam satu perusahaan atau bekerja dimanapun lah begitu, saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, kita akan dapat upah dari tempat di mana kita bekerja. Bisa jadi upah yang kita terima itu seperti tidak sesuai, tidak sebanding dengan keseriusan kita dalam bekerja. Banyak orang kadang-kala jadi kecewa, lalu jadi asal-asalan. Sudahlah, buat apa saya kerja sungguh-sungguh, buktinya saya tidak diperhatikan. Ya jabatan saya tetap segini saja, upah saya tidak naik-naik gitu. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi saya mau beritahu saudara nih, Alkitab berkata, Tuhan itulah yang mengangkat, meninggikan, dan Tuhan juga bisa merendahkannya. Dari pernyataan ayat itu secara sederhana saya mau bilang begini. Manusia boleh menjegal, manusia boleh coba menghalangi, boleh katakan menekan kita, menjegal kita untuk kita tidak naik, saudara. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan tahu, Tuhan melihat kesungguhan kita, keseriusan kita, nggak ada tangan yang bisa menahannya loh saudara. Ketika Tuhan ingin mengangkat kehidupan kita. Saudara tahu kan cerita Yusuf. Ketika dia dapat sesuatu dari Tuhan, kita lihat bagaimana mulai dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya coba membatalkan, menekan itu semua. Lalu kita lihat istri Potifar sudah coba menghalangi, masuk dalam penjara, coba juga menghalangi. Waktu ada juru minum dan juru roti itu masuk penjara sama-sama. Setelah mimpinya diterjemahkan oleh Yusuf, Yusuf bilang, tolong jangan lupa sama aku ya. Pesan sama Fir'aun bahwa aku ini diperlakukan begini bukan karena salah, tapi Alkitab bilang dua orang ini juga melupakan, saudara. Lupa apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Saudara-saudara, tapi ingat, tidak ada satu tangan pun yang bisa menahan tangan Allah yang akan mengangkat Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya pengertian pemahaman seperti ini, entahkah kita dipuji, entahkah kita direndahkan, entahkah kita dapat upah besar atau barangkali biasa-biasa saja, saudara-saudara, itu tidak akan mengurangi kesungguhan, ketaatan, kualitas kita kepada Tuhan. Jadi marilah saudara, Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Saya mendengar ada beberapa kesaksian, bahkan banyak kesaksian. Orang-orang yang rasanya menghadapi begitu tekanan luar biasa. Tapi pada waktu itu Tuhan angkat, gak ada yang bisa menghalangi kok saudara. Tidak ada yang bisa menahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kesaksian pribadi singkat saja yang saya mau katakan. Di gereja Bethel itu kan ada 3 tingkatan kependetaan.
Ada pendeta, kalau dulu PDP itu pendeta pembantu, sekarang P-nya bukan pembantu tapi pratama. Lalu ada PDM, kalau dulu M-nya itu muda tapi sekarang madya. Jadi pendeta pratama, pendeta madya, baru pendeta. Nah, untuk naik saudara untuk menjadi PDP gitu, itu juga kan ada ketentuannya. Ya, dari jemaat nanti diusulkan sama gembala jemaatnya, ikut diklat, ikut tes, lulus, dilantik jadi PDP. Nah, untuk dari PDP dia pengen naik ke PDM, itu juga harus ada kriterianya. Nah, saudara-saudara, saya ingat betul. Menurut saya khususnya di Jawa Barat ya. Kalau di luar Jawa Barat saya kurang jelas. Menurut saya di Jawa Barat, PDM yang paling lama ya adalah barangkali saya, begitu saudara ya. Kenapa saya bilang saudara? Kalau saya tidak salah itu sampai 16 tahun saya tetap berada dalam posisi jabatan kependetaannya PDM. Kenapa begitu? Nah, saya nggak bisa cerita di sini ya. Artinya kalau saudara mau tahu mungkin nanti pribadi dengan saya. Nanti sebab itu panjang lebar. Saudara-saudara, tapi saudara tahu, mungkin orang coba menekan, menghalangi, menjegal dengan bermacam-macam cara. Secara manusia pun saya sudah bilang dalam doa saya gini, Tuhan, terserah Tuhan. Bagi saya jabatan itu memang secara organisasi ada pentingnya. Tetapi dampak pelayanan, maksudnya kesungguhan dalam pelayanan, kesungguhan kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu kan tidak punya pengaruh besar gitu saudara. Saudara, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan kan gak harus dia punya jabatan PDP, PDM, PDT, kan gak perlu begitu. Jadi saya berdoa terserah Tuhan. Saudara, kalau mau dipikir-pikir secara manusia, rasanya gitu gak mungkin saudara, belum mungkin lah gitu. Gak tahu kalau sekian tahun nantinya begitu saudara. Tapi untuk masa itu katakanlah mungkin 10 tahun ke depan dari saat itu gak mungkin lah gitu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, satu saat saya dapat telepon dari pimpinan Jawa Barat. Dia bilang begini, Pak Ferry, siap-siap untuk ikut diklat calon pendeta. Saya kaget saudara. Saya bilang yang betul Pak. Saya bilang sudah betul. Pokoknya kamu siap-siap berangkat ke Jakarta, ikut diklat pada hari ini. Nanti saya kirim surat pengantarnya apa. Saudara-saudara, saya berangkat gitu kan. Kan prosesnya bukan hanya sekedar diklat lalu ujian terus lulus selesai, enggak. Biasanya saudara kalau sudah ikut diklat, ada ujian, lulus, itu nanti ada saringan lagi gitu tuh saudara ya. Nah, saringan-saringan inilah yang secara manusia saya ragu. Apakah mungkin nanti saya bisa lolos setelah ikut diklat dan lulus ujian? Saudara, waktu ujian itu pengujinya bilang begini. Bapak Ibu jangan tanya ya sekarang sudah lulus atau belum. Pengumumannya nanti pada waktu sidang sinode dia bilang. Jadi pokoknya saudara harus datang dan nanti di sidang sinode saudara akan cari nama saudara ada tidak. Ketika saudara temukan namanya ada di sana, berarti siap-siap untuk dilantik jadi pendeta. Kira-kira begitu saudara. Nah, jadi saudara-saudara, ya sudah, saya ikut diklat, saudara dites, disuruh khotbah, macam-macam lah begitu. Ya menurut saya sih harusnya lulus lah begitu saudara ya. Ikut maksudnya ujian itu. Tapi seperti saya bilang tadi, saringannya bukan hanya ujian itu. Ada beberapa tingkat lagi. Saudara, di situ secara manusia saya berkecil hati. Karena saya mengerti tantangan apa yang saya hadapi. Saya mengerti kira-kira siapa yang akan menjadi penghalang di sana. Apa yang akan menjadi kendala saya. Saya ngerti itu. Dan rasanya secara manusia nggak mungkin saya bisa menembus tembok itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cukup kaget begitu saya datang di sidang sinode, saya lihat nama saya ada. Dari situ saya cuma mengerti begini. Ketika Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satu tangan pun yang dapat untuk menekannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah. Biarlah setiap kita sadar sungguh-sungguh. Saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, hiduplah dalam ketaatan yang tulus. Hiduplah dalam kesungguhan dalam mengerjakan segala sesuatu. Saudara di luar bekerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Penuh dengan kesungguhan sampai hasil itu berkualitas.
Saudara, dalam pelayanan juga seperti itu. Mari kita jadi orang yang taat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, taat terhadap Tuhan, taat terhadap otoritas yang ada di atas kita. Dan juga saudara, lakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita dengan segenap hati kita. Entah kita dipuji, entah kita direndahkan, entah kita dihargai atau tidak. Itu bukan alasan untuk kita asal-asalan. Tapi mari dengan sungguh-sungguh kita mau lakukan itu. Ingat baik-baik, upah kita dari Tuhan. Tuhan gak akan lupa. Tuhan tidak akan salah menilai. Tuhan tidak akan bersikap tidak adil. Tidak akan. Dia tahu hati kita, bagaimana taatnya kita, bagaimana sungguh-sungguhnya dalam kita mengerjakan tugas-tugas kita. Dan saudara lihat, tangan Tuhan yang akan membawa kita naik, akan membawa kita naik. Di situ kita akan mengerti, saudara, bahwa ketika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu tangan pun yang sanggup untuk menurunkannya. Saya berharap saudara mengikuti Eva pada malam hari ini benar-benar sadar, saya adalah hamba Tuhan. Saya harus taat, saya harus lakukan tugas saya dengan segenap hati. Dan saya percaya Tuhanlah yang menjadi majikan saya. Dari Tuhanlah saya akan menerima apa yang pantas untuk saya terima. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam ini. Ingatkan kami, sadarkan kami senantiasa bahwa kami adalah hamba-Mu. Sebagai seorang hamba, kami harus taat, kami harus bekerja dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kami, dan kami mengerti Tuhan, Engkaulah majikan kami yang menilai kami, menentukan upah yang pantas buat kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva pada malam hari ini. Turunkanlah damai sejahtera-Mu atas mereka, kekuatan, kasih karunia, sukacita melimpah atas mereka. Berkati hidup pribadi mereka, keluarga mereka, suami istri, rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha mereka dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Jadikanlah setiap umat-Mu ini Tuhan menjadi umat yang terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, berbuah-buah, berdampak besar bagi masyarakat di mana mereka berada, bagi setiap orang di mana mereka berada, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Namun sebelum kita akhiri, saya undang saudara, mari hadir hari Jumat. Ya, di gereja ada lembah pujian selama 1 jam, dari jam 6 sampai jam 7 sore. Pelayan-pelayan Tuhan, saudara yang membantu pelayanan tempat ini, bukan hanya di bidang WL singer pemusik, tapi yang lain juga. Mari hadir di Eva, hadir di LP ini di lembah pujian. Kita mau sama-sama memuji meninggikan Tuhan kita itu. Ya, saudara, jam 6 sampai jam 7. Saudara, lalu hari Sabtunya ada ibadah anak-anak youth. Mari para pemuda remaja hadir jam 6 sore di gereja. Nah, di hari Minggu ada 3 kali ibadah, saudara. Ibadah pertama, ibadah umum, ya, jam 8 pagi. Ibadah kedua, saudara, itu ibadah sekolah minggu anak-anak, ibadah anak-anak jam 10 pagi. Sorenya ada ibadah umum, saudara, jam 5 sore. Nah, saudara, nanti minggu depan hari Rabu kita kembali ketemu dalam Eva seperti ini. Baik saudara, itu saja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.